Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nalvania Salsabila dari kelas 11-4 SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perlawanan terhadap rakyat Bali oleh Belanda dan Perang Banjar. Pertama-tama, perlawanan terhadap rakyat Bali oleh Belanda itu diawali dengan terjadinya Perang Bali I, di mana Perang Bali I merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan Koninklijk Nederlandse Indische Leger ke Kerajaan Buleleng Bali pada tahun 1846. Perang ini lahir sebagai langkah Hindia Belanda mewujudkan Pax Nederlandica atau perdamaian di bawah Belanda di Nusantara. Upaya tersebut melahirkan perjanjian tahun 1941 dengan Kerajaan Kelungkung, Badung, dan Buleleng di Bali. Salah satu isinya berbunyi, Raja-Raja Bali mengakui bahwa kerajaan-kerajaan di Bali berada di bawah pengaruh Belanda. Nah, jalannya perlawanan Perang Bali I ini, yaitu pada tahun 1846, Belanda datang untuk menyerang Bali, di mana Belanda membawa sekitar 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya yang dipimpin oleh Van den Bosch. Pertempuran ini berlangsung selama 2 hari. Pasukan dari Buleleng, Karangasem, dan Kelungkung bertempur mati-matian dalam menjaga kedaulatan Bali. Namun sayangnya, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka Bali terpaksa harus mengakui kekalahannya. Kekalahan tersebut memaksa Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made dan Ketut Jelantik untuk mundur ke Jagaraga. Pihak Bali juga dipaksa menandatangani perjanjian damai pada tanggal 6 Juli 1846. Nah, adapun penyebab dari terjadinya Perang Bali I ini, di mana kedatangan Belanda di Bali mengusik peraturan adat yang ada di Bali. Hal tersebut terlihat pada peraturan Hak Tawan Karang yang diusik oleh Belanda. Hak Tawan Karang ini adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah milik raja setempat. Nah, Belanda menganggap bahwa hak tawon karang ini sangat merugikan dan Belanda meminta agar hak tawon karang ini dihapuskan. Atas permintaan ini, raja-raja di Bali kemudian mengabulkan permintaan tersebut. Namun, hingga pada tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem menolak atas penghapusan hak tawon karang dan terus menerapkan peraturan tersebut. Pada saat itu terdapat 2 kapal Belanda yang karam dan diakuisisi oleh Kerajaan Buleleng, dan Belanda meminta ganti rugi, namun tetap ditolak mentah-mentah. Nah, akhir dari perlawanan Perang Bali I ini, Belanda telah mengetahui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada tahun 1847. Kemudian, pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dari 2 sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama 2 hari, dan kekuatan dari aliansi Kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Dan Raja Buleleng serta Ketut Jelantik pun akhirnya melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Nah, itulah sejarah perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda yang ditandai dengan adanya Perang Bali I. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Perang Banjar di Kalimantan Selatan. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah sebuah peristiwa sejarah di mana rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, berperang melawan para penjajah Belanda. Perang Banjar ini terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga tahun 1905. Dari pihak rakyat, Perang Banjar ini melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito, Kalimantan.
Adapun penyebab-penyebab dari adanya Perang Banjar ini, yang pertama yaitu adanya penyempitan daerah kekuasaan Kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817 yang berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Yang kedua, penyebabnya adalah kesengsaraan rakyat Banjar karena dibebani oleh pajak yang tinggi dan kerja wajib. Di sisi lain, daerah kekuasaan pun mulai menyempit dan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar. Penyebab yang ketiga adalah adanya campur tangan atau intervensi Belanda, di mana dalam hal ini Belanda mulai ikut campur dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Kemudian, pada tahun 1852, putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak. Sultan Adam pun akhirnya merekomendasikan ketiga putranya sebagai calon kandidat pengganti, yaitu ada Pangeran Tamjidillah, Pangeran Hidayatullah, dan Prabu Anom. Kronologi terjadinya Perang Banjar ini yaitu perang ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada tanggal 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Leman. Kiai Demang Leman ini sebagai wakil komandan Pangeran Antasari dan Hidayatullah itu berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Dan setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Bandua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda, mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak sekali korban. Dan pada September 1859, Kiai Deman Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah adanya pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah akhirnya mundur. Dan pada akhirnya, Belanda melakukan penangkapan kepada Pangeran Hidayatullah. Ini pada Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan kejahatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng ditundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau yang dapat diartikan sebagai pemimpin tertinggi agama. Nah, namun itu tak berlangsung lama. Pangeran Antasari akhirnya wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Akhirnya perlawanan pun dilanjutkan pada teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat itu bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu. Sampai akhirnya semua pimpinan gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun akhirnya berakhir. Sampai di penghujung, sekian penjelasan saya mengenai perlawanan terhadap rakyat Bali oleh Belanda dan juga sejarah terjadinya Perang Banjar di Kalimantan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.